nama dia ini. Oke, nah yuk kita lanjutkan. Tadi kita sudah tahu bahwasanya gerak peluru itu sama dengan gerak parabola. Nah, sekedar tahu bahwasanya pada gerak parabola itu terdiri dari dua sumbu. Yang pertama ada namanya sumbu Y, yang kedua ada namanya sumbu X kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sumbu Y dia terjadi kalau misalnya di sumbu Y terjadi yang namanya itu GLBB dan di sementara pada sumbu X terjadi yang namanya GLB. Nah, misal kita tahu bahwasanya energi kinetik itu sama dengan apa, Nak? Setengah dikali massa dikali dengan V kuadrat. Maka dalam hal ini kita harus mencari V totalnya berapa. Kira-kira seperti itu gambarannya. Tadi ceritanya di sini si benda mengalami kecepatan awal sebesar berapa, Nak? 50 meter per second. Ini ada sudut sebesar berapa? 37 derajat. Nah, untuk adik-adik kami yang dari MIN kan boleh menambah hafalannya. Di sini ada sudut 37 derajat. Di sini ada sin, di sini ada cos. Nah, nilai dari sin 37 adalah 0,6 dan nilai cos dari 37 adalah 0,8. Jadi bisa ditambah hafalannya sedikit ya. Nah, untuk memudahkan kita menjawab soal yang berbentuk sudut-sudut seperti ini. Nah, yuk. Nah, tadi pada sumbu Y kita tinjau dulu, Nak. Pada sumbu Y berlaku yang namanya GLBB. GLBB itu, Nak, untuk mencari kecepatannya, persamaannya gimana? V sama VT sama dengan V0 dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia terbang ke atas kayak gitu, melawan arah gravitasi. Kurang G dikali dengan T. Nah, karena ini pada sumbu Y, maka ini pun harus menjadi V0 Y. Nah, yuk sekarang kita uraikan, Nak. Ini saya uraikan ya, ini ada V0. Ini ada V0 kemari, terus kemudian di sini ada V0X, terus kemudian ke atas namanya ada V0Y. Di mana sudutnya adalah di sini, di antara sumbu X. Berarti untuk mencari V0X, pakai sin atau pakai cos? Ingat, setiap yang mengapit sudut gunakan cos. Maka di sini, Nak, nilainya adalah V0 cos 37. Berapa V0-nya, Bang Ipul? Di soal dibilang V0-nya adalah 50, ya kan? Nah, cos 37 berapa, Nak? 0,8. Berapa itu, Nak? V0X-nya berarti 50 kali 0,8. Hajar-hajar dapatnya adalah 40 meter per second. Sekarang saya mau tanya, berapakah nilai V0Y-nya? V0Y-nya berapa? Pakai sin atau pakai cos? Ternyata ya sisanya berarti pakai sin. Berarti V0Y sama dengan V0 sin 37 derajat. V0-nya berapa? 50. Sin 37 berapa? 0,6 kaliin. Berarti 50 kali 0,6 dapatnya berapa? Dapatnya adalah 30 meter per second. Nah, sekarang kita lanjut, Ina. Kita lanjut di sini. Pada sumbu Y atau pada GLBB, VT-nya sama dengan berapa berarti? V0Y. Berapa nilai V0Y? 30. Kurang. Gravitasi berapa, Nak? Gravitasi itu nilainya adalah 10. Detiknya berapa? Waktunya berapa? 1 detik. Maka 10 kali 1 kan 10 ya. Maka VT pada sumbu Y sama dengan berapa, Nak? Kira-kira, Nak? Berarti 30 kurang 10, dapatnya berapa nih? 20 meter per second. Nah, sekarang kita tinjau dia pada sumbu X. Sumbu X berlaku apa? Sumbu X berlaku yang namanya GLB. Nah, V0X sama dengan berapa, Nak? V0 cos Theta. Berapa nilainya tadi? Udah kita cari kebetulan. Maka V0X nilainya adalah 40 meter per second. Nah, V totalnya berapa, Bang Ipul? Maka kita harus cari nih, Nak. V total. Nanti kita dapat ini
cara kampusnya ya, cara formalnya seperti ini. Nanti kita akan coba cara cari sederhananya. Nah, V totalnya gimana Bang Ipul? V total itu sama dengan akar dari kuadratin. V0Y dikuadratin ditambah dengan V0X-nya juga dikuadratin. Yuk, berapa V0Y-nya, nak? 20. Ya, VT pada VT ya. Sorry, ini bukan V0Y. VT pada sumbu Y, atau kita singkat VY ya. VY kuadrat ditambah dengan VX kuadrat kayak gitu. Nah, berapa VY-nya, nak? 20, tapi dikuadratin. Nah, berapa nilai VX-nya, nak? 40, tapi dikuadratin. Kira-kira seperti itu, nak ya. Nah, berapa nilai ini? 20 kuadrat. Berarti berapa nih? 400. 40 kuadrat, 1600. Kalau kita akarin jadi berapa nih? Maka V totalnya sama dengan 400 tambah 1600. Berarti kan 2000 ya. Maka V totalnya sama dengan 6000. Ditanya adalah energi kinetik. Apa rumus energi kinetik? Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, mari kita hitung, nak. Setengah mv kuadrat berapa nih, guys? Nah, yuk. Bisa pindahin. Sini ya. Oke. Nah, berapa nih, nak? Yuk kita tes yuk. Nah, Eka sama dengan berarti berapa nih? Eka sama dengan setengah. M-nya berapa? Berapa masanya, nak? 40 gram. Harus diubah ke dalam kilo. Berarti berapa, nak? 40 per 1000. Karena gram diubah ke dalam kilogram. Ya. Terus kemudian dikali dengan V-nya dikuadratin. Ini kan V kuadrat ya. Maka akar dari 2000 dikuadratin. Nah, ini kan kuadratnya hilang ya. Oke, maka ini berapa nih? 40 per 2 kali 1000 berarti 2000. Ini kan akarnya hilang ya. 2000. Nah, hajar-hajar, maka tinggalnya adalah 40 Joule. Bang Ipul, susah kali kok. Panjang kali ceritanya, ya kan? Nah, ingat ini konsep dasarnya ya, kesimpulan. Kesimpulan. Ketika apa namanya itu? Benda bergerak peluru, sudutnya sama dengan 37 derajat, kecepatan awalnya sama dengan 50 meter per second. Kalau ditanya energi kinetik pada detik ke-1, pada detik ke-1, nih, bentar ya, pada detik ke-1, gimana cara saya mindahin kalian? Nah, nampak ya? Oke. Nah, ingat nih konsep ini ya, konsep. Nah, konsepnya gimana? Konsepnya tadi, ingat, kesimpulannya ketika benda mengalami gerak peluru, membentuk sudut 30 derajat dan V0-nya 50 meter per second, kalau ditanya energi kinetik pada detik ke-1, maka nilai energi kinetiknya sama dengan massa benda dalam gram. Massa benda dalam gram. Maksudnya gimana, Bang Ipul? Mari kita tengok tadi. Ini bisa saya simpan ya. Saya simpan, saya arsipkan. Mana tahu nanti ada yang mau minta ya, jadi gampang ya. Nggak pala nulis-nulis lagi kan. Nah, ini GP1 saya simpan. Oke. Ini. Oke. Siapa yang mau ini ya?
Coba perhatikan Luna, kita simak sama-sama ya. Nah, di sini dibilang peluru dengan massa berapa massa pelurunya, Nak? Massa pelurunya 40 gram. Berapa sudutnya, Nak? Sudutnya 37 derajat. Berapa kecepatan awalnya, Nak? 50 meter per second. Apa yang diminta, Nak? Energi kinetik pada detik ke-1. Berarti jawabannya apa, Nak? Energi kinetik benda sama dengan massa benda dalam gram. Berapa massa benda dalam gram? 40. Maka langsung tembak aja. Jawabannya adalah 40 gram. Nah, bisa kira-kira diikuti sampai di sini teman-teman? Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan kira-kira? Ya. Oke, sekarang saya ganti misalnya. Saya ganti soalnya, Nak ya. Soalnya saya ganti misalnya. Soalnya saya ganti nih. Ini saya ganti nih. Enggak lagi 40. Saya ganti angkanya adalah 20. Nah, kira-kira ini jangan 20 enggak ada jawaban. Saya ganti angkanya 30. Nah, kira-kira jawabannya mana sekarang kira-kira? 30. Iya, jadi nanti karena soal untuk anak amin itu memang dirancang untuk bisa diakal-akalin ininya sejauh ini. Jadi nanti ingat syaratnya ya. Oh, masanya 30 gram. Berarti energi kinetiknya dalam satu detik adalah sama dengan massa bendanya dalam satuan gram. Oke, ada pertanyaan kira-kira sejauh ini? Kalau sudutnya beda kayak mana, Pak? Kalau sudutnya beda harus kita hitung seperti tadi caranya, Nak. Tapi ingat, anak-anak soal untuk anak min itu dirancang dengan acan. Apa itu acan? Angka cantik. Jadi angkanya mesti cantik. Kenapa angkanya harus 37, harus 50, masanya aja diganti-ganti? Karena itu adalah angka cantik. Kalau misalnya diganti sudutnya, diganti kecepatan awalnya udah nggak cantik lagi. Harus kita hitung. Harus kita hitung lagi seperti awal tadi, gitu. Oke, di tempat saya ini sudah mau masuk waktu asar karena waktu asar Jumat itu malaikat menurunkan rezeki, maka karena kita akan sambung lagi besok dan besok adalah hari terakhir kita belajar KSM IPA FI. Rencana besok maunya masuk pagi atau masuk siang kira-kira? Halo. Besok kena cuma satu sesi besok. Satu sesinya lagi di jam siang aja, Pak. Siang aja. Siang aja, Pak. Oke ya. Siang aja, Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada